Oke, selamat datang di kuliah Aljabar Linear Elementer. Sekarang kita masuk pada subbab 3.3 tentang keortogonalan, gitu ya, atau ortogonalitas. Nah, di situ diberikan pada definisi ya. Jadi definisi kita punya, misalkan kita punya U dan V itu adalah vektor di Rn, gitu ya. Nah, vektor U dan vektor V itu dikatakan ortogonal, gitu ya. Jika ini, jika vektor U dot vektor V sama dengan 0. Ini ingat, nolnya 0 angka ya, karena hasil dari dot product adalah suatu bilangan. Itu contoh. Nah, ini definisinya. Nah, contoh apa saja? Lihat ya. Oh, misalkan saya punya ini. U-nya adalah 1, 2, 0, 1. Terus saya punya V-nya adalah 0, 0, 5, 0. Nah, coba perhatikan. U dot V apa yang terjadi? Berarti apa? Ya, 1 kali 0 tambah 2 kali 0 tambah 0 kali 5 tambah 1 kali 0 sama dengan 0. Ya, itu contohnya. Terus kemudian misalkan ini kita punya contoh, ini contoh yang pertama. Kalau yang kedua misalkan ini. Nah, ingat kita lihat ya, ini 1 0 0 0 1 0 sempat saya singgung ya. 0 0 1 ini kan dinamakan apa nih? Ini namakan vektor standar. Standar kalau ini di mana? Di R3. Kenapa 3? Karena lihat entry-nya cuma 3 ya. Nah, ini namanya, kasih notasinya I biasanya ya. Ini biasa dinotasikan dengan J, ini biasanya dinotasikan dengan K. Kalau kalian biasa belajar di fisika gitu ya. Nah, tapi kalau di matematika biasanya ini dinamakan E1, ini E2, ini E3. Gitu ya. Nah, ini perhatikan. Ini lihat ya, hasil E1 dot E2 itu pasti sama dengan hasil dari E1 dot E3 sama dengan hasil dari gitu ya, E2 dot E3. Yaitu apa? 0. Ya. Cara mudah melihatnya adalah lihat ya, unsur tak 0 pada sebarang dua vektor yang berbeda pasti terletak pada posisi yang berbeda. Lihat. E1 letak tak 0-nya ada pada entry pertama. Kalau E2 letak tak 0-nya ada pada nilai tak 0-nya ada pada entry kedua. Begitu juga E3 letak tak 0-nya ada pada entry ketiga. Ya pastilah hasil dot produknya adalah 0. Nah, terus kemudian kita sekarang melihat tentang ini, persamaan garis, gitu ya. Atau kita bahas tentang ini. Yang setelah ini kita bahas tentang ini ya, tentang persamaan, bukan persamaan, sorry. Kita bahas tentang garis dan bidang. Dan bidang. Gitu ya. Yang ditentukan oleh apa? Oleh titik dan norm. Dengan normal dan normal ya, bukan norm, sorry, normal. Nah, kita ingat ya waktu kita pelajari tentang persamaan garis, gitu ya, untuk kita memperoleh persamaan garis, kalau kita punya satu titik dan kita punya kemiringannya, gitu ya, kemiringan dari garis itu, maka kita bisa peroleh, gitu ya. Contoh misalkan saya punya, kalau garisnya kemiringannya itu 3 dan saya punya garis itu melewati 1,1, maka saya bisa buat persamaan garisnya ya, itu apa? Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi, apa namanya, kita bisa peroleh itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ingat gitu ya, kita bisa, dari sini kita bisa apa namanya, memperoleh suatu persamaan garis nanti menggunakan satu titik dan yang namanya norm atau normal. Gitu ya. Nah, yang namanya gini, kita bahas ya, normal
dari suatu persamaan garis atau bidang itu adalah apa? Adalah vektor yang tegak lurus dengan ya persamaan garis atau bidang yang kita punya. Ingat, dan normal itu adalah vektor tak nol. Ingat ya, normal itu adalah suatu vektor yang nilainya tidak nol. Nah, sekarang perhatikan. Oke, kalau kalian punya, gitu ya, contoh. Kita contoh. Nah, sekarang. Sebelum masuk ke contoh, kita pergi dulu. Untuk menentukan suatu persamaan garis dan suatu persamaan bidang, gitu ya. Yang kita lakukan apalah ini? Kita apa? Karena lihat ya, normal dari suatu persamaan garis atau bidang adalah apa? Vektor yang tegak lurus. Nah, berarti cara menentukan persamaan garis dan atau bidang menggunakan normal adalah ini. Normal itu notasinya ini ya, N. Caranya bagaimana? Persamaan garis ini. Kita tentukan satu titik gitu ya. Kita bilang misalkan P0 itu titik pada pada garis atau bidang. Ya. Terus kemudian kita misalkan lagi P itu suatu titik sebarang gitu ya. Gitu ya, kita bilang oke, kita contohkan yang garis dulu. Suatu titik sebarang di garis. Gitu ya. Kita bilang P0 itu misalkan X0, Y0. P itu kita misalkan X, Y. Nah, jika normal dari vektornya adalah A, B, maka ini persamaan garisnya adalah ini. Ingat, normal kita dot produk dengan apa? P0P, vektor yang melalui P0P, ingat, P0 dan P itu adalah titik pada garis. Kita punya dua titik, kita bisa buat suatu vektor ya dengan mengambil selisihnya. Nah, hasil berarti apa? Kita tahu normal itu suatu vektor yang tegak lurus dengan persamaan garis atau bidang. Berarti apa? Dot produk dari normal dan vektor pada garis pasti 0. Nah, normalnya apa? A, B. Terus dot produk dengan apa? P0P apa ya? Berarti X kurang X0 dengan Y kurang Y0. Terus sama dengan 0. Berarti apa? Ya, kita punya A dikali X kurang X0 ditambah B dikali X kurang X0 sama dengan 0. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau persamaan, ini persamaan garis. Kalau bidang ya berarti ada 3 titik. Gitu ya. Nah, oke, sekarang. Misalkan saya punya ini, contoh. Ini diminta tentukan normal ya, normal dari suatu persamaan garis berikut. Y sama dengan 4X kurang 9. Ya, berarti tinggal kita buat apa? Kita bisa buat seperti ini ya. 4X kurang Y kurang 9 sama dengan 0. Berarti dari sini kita punya normalnya apa? Berarti normalnya adalah koefisien dari X dan koefisien dari Y. Yaitu apa? Berarti normalnya adalah apa? Normalnya adalah
titik apa? 4,-1. Kalau begini bagaimana, Pak? Kalau begini bagaimana, Pak? Saya buat Y kurang 4X tambah 9 sama dengan 0. Minus 4X tambah Y tambah 9 sama dengan 0. Berarti saya punya normalnya adalah min 4,1. Benar juga. Gitu ya, tidak salah. Hasilnya tetap sama. Gitu ya. Jadi, seperti itu ya. Kalau begini. Tapi kalau sudah ditulis seperti ini, kalau persamaan garisnya ditulis seperti ini. Ditulis ini 2x kurang 3y tambah 4 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini, ya berarti kita cukup apa? Ya, kita ambil normalnya berarti apa? Ya, titik x-nya adalah 2, titik y-nya adalah min 3. Gitu ya. Normalnya adalah apa? 2,-3. Gitu ya. Jadi itu cara menentukan normal. Atau contoh yang lain misalkan. Oke, contoh yang lain kita misalkan. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,4 dengan normalnya 1,2. Ya, berarti tinggal kita buat ya. Apa? Jawab. Ya, apa? Ingat, normalnya kita dot produk dengan apa? P0P, vektor P0P apa? 0 ya. Ingat. Nah, P0P apa? Ya, berarti X kurang 3, X kurang Y kurang 4. Dari mana kita bilang P-nya itu X, Y, X, Y, P0-nya apa? Ya 3,4. Ya, berarti P0P apa? Ya selisih P dengan P0 kan? X kurang 3, Y kurang 4. Berarti N dot P0P sama dengan vektor N dot produk dengan vektor P0P sama dengan 0. Berarti kita punya apa? 1,2 dot X kurang 3 dan Y kurang 4 sama dengan 0. Berarti kita punya apa ya? X kurang 3 tambah 2 kali Y kurang 4, 0. X kurang 3 tambah 2Y kurang 8, 0. X tambah 2Y kurang 11 sama dengan 0. Kita dapat persamaan garis. Gitu ya. Persamaan bidang juga sama, cuman bedanya 3 titik ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi kita punya bentuknya apa? Bentuknya kan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini untuk garis. Kalau untuk bidang bentuknya begini kan, AX tambah BY ditambah CZ ditambah D. Karena ada 3 variabel ini untuk bidang. Ya, nah kalau titik C dan titik D-nya, gitu ya. Jika C dan D-nya 0, gitu ya. Kalau C dan D-nya 0, ya. Nah, maka ini apa? Jadi apa? Persamaan garis. Jadi ya persamaan garis dan bidangnya apa? Melalui titik awal. Titik awal atau apa? Titik ini. Titik origin. Yaitu apa? Yang garis 0,0, kalau yang bidang 0,0. Ingat ya. Jadi kalau kita punya persamaan AX tambah B sama dengan BY sama dengan 0,
atau AX tambah BY ditambah CZ sama dengan 0, artinya apa? Persamaan ini apa? Melalui titik awal. Titik apa? 0,0 atau 0,0,0. Kenapa? 0,0 untuk garis, kalau triple 0 untuk bidang. Gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, ini juga dikenal dengan nama apa? Ini dikenal dengan apa? Persamaan homogen. Ingat ya, persamaan homogen. AX sama dengan 0 kemarin di matriks kan? Gitu ya, jangan sampai lupa. AX sama dengan 0. Itu adalah suatu sistem persamaan linear homogen. Kalau ini satu saja ya, persamaan homogen. Seperti itu ya. Oke. Tentang teorema proyeksi kita akan bahas pada video selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih.